Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Dan sama-sama kita hormati Bunda Komunitas Ketua Komunitas Wanita Teduh. Dan sama-sama kita hormati para bunda-bunda yang luar biasa semangatnya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tim Serambi Mekah Madinah Samira Travel, Ibu Hajah Punya-Stuti, kemudian para mitra yang hadir, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul sejenak, meluangkan waktu kita untuk mengisi kajian. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari inti mengaji itu adalah beramal. Kalau mengaji, kalau tak ada amal, maka kenapa orang-orang tua kita dahulu itu hidupnya tenang sampai hari ini? Karena mereka berlomba-lomba beramal. Kajinya seketik tapi amalnya banyak. Itu yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan nanti kajian yang singkat ringkas ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita bersama. Apa itu syafaat? Sering kita dengar syafaat itu adalah pertolongan, di mana di akhirat kelak yauma la malun wala banun, hari di mana harta tak berguna lagi, anak yang kita banggakan tak bisa menolong lagi. Siapa yang bisa menolong? Salah satunya adalah Rasulullah. Kita tinggal di Pekanbaru, kota berkuah. Nah kalau hujan berkuah ya, tak bertuah lagi, berkuah. Banyak sikit-sikit hujan banjir. Bagaimana Nabi bisa kenal dengan kita, Bunda? Kita tak sezaman dengan Nabi. Kita jauh, tak di Arab. Kalau di Arab agaklah tetangga ada keturunannya, hubung-hubung datuk kita dengan datuk dia. Ini tak ada kait mengait sikit pun. Dia hidungnya mancung, kita ceper. Ibarat kalau buat apa kan kasih sikit dah. Bagaimana Nabi bisa kenal dengan kita yang berada di sini di Pekanbaru? Jauh kita berada dari Arab. Bagaimana Nabi bisa kenal dengan kita? Dengan kita berbanyak selawat kepadanya. Maka dengan sering-sering kita selawat, maka disitulah kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Oh ini umatku dari Pekanbaru. Bunda yang kami muliakan, masuk kita ke judul ibadah kurban dan ibadah haji. Di dalam Islam dan di dunia ini ada ibadah yang paling tua. Ada 3 ibadah yang paling tua di dunia ini. Yang pertama, yang paling tua ibadah itu adalah ibadah kurban. Itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ibadah kedua yang tertua
adalah ibadah solat. Lah, kok solat? Solat kan waktu Isra Mi'raj. Enggak. Solat itu bunda sudah diwajibkan sejak sebelum Isra Mi'raj. Jadi kalau Isra Mi'raj itu ibunda yang kami muliakan, itu perintah wajib solat 5 waktu. Apa tandanya? Di dalam kitab Hasyiatul Barnawi dijelaskan umat terdahulu sudah melakukan solat tetapi tidak ada ruku di dalamnya. Jadi solat sebelum solat 5 waktu itu nabi-nabi dulu sudah solat, tapi tak pakai ruku. Lalu dari Ali bin Abi Thalib di dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan, solat pertama yang diperintahkan ruku di dalamnya adalah solat asar, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bertanya, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba ada menungging-nungging ni Rasulullah? Ruku ni maksudnya? Kata Rasulullah, ini yang diajarkan oleh Allah kepadaku tadi malam. Jadi kalau ditanya, solat ni sudah ada sejak dulu, tapi tak pakai ruku. Sejak Isra Mi'raj itulah baru pakai ruku. Kemudian ibadah yang paling tua yang ketiga adalah ibadah puasa. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183. Kita hafal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum ayat itu turun, jadi sebelumnya orang juga udah puasa. Ibunda yang kami muliakan, kenapa ibadah kurban ibadah yang paling tua? Karena kalau direntet sejarahnya itu sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada peristiwa kurban. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah katakan, watslu alaihim naba'a banai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Kata Allah, ceritakanlah Muhammad tentang kisah anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Jadi bunda yang kami muliakan, jadi kisah Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berkurban sejak Nabi Adam, yaitu diperintahkan oleh Allah Habil dan Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kitab tafsir dijelaskan para ulama di dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi, orang-orang pernah mengkaji berapa jumlah anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Di dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi pernah dikaji oleh ulama berapa jumlah anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Dijelaskan dalam tafsir itu, apa kata ulama? Siti Hawa itu melahirkan anak 40 orang dengan sekali melahirkan kembar. Jadi dalam kurun 40 itu 20 kali melahirkan. Kira-kira bunda sanggup? Ini nampaknya bunda yang di depan ni mah muda baru. Mama muda anak 2. Iya bunda, baru 2 anak. Ada 3. Baru 2. Kan ikut KB. Bunda belakang stok lama. Dah berapa anak bunda? 3. Ada rencana nambah omongan? Itu dalam tafsir Siti Hawa melahirkan sekali melahir 2. Laki-laki perempuan. Ayat lagi laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan sampai 20 kali. Ada ulama yang berpendapat anak Nabi Adam dan Siti Hawa itu hanya 25 orang saja. 24 lahirnya kembar, ada pasangannya. Laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Satu yang tak lahirnya ada kawan, yaitu namanya Sid.
ada Nabi Sid. Jadi anak Nabi Adam itu yang terkenal Habil, Qabil, ada Sid. Ada Nabi Sid lagi. Jadi kisahnya kenapa Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk Habil dan Qabil ini berkorban, karena Habil dan Qabil ini diperintahkan untuk menikah. Jadi untuk sampailah kita nih lahir ke dunia ini penuh bumi ini dengan manusia, yaitu karena perkawinan. Kalau tidak kawin orang tuh tidak ada kita nih umat manusia sini. Jadi berkawin tuh dengan saudarinya sendiri. Ya, anak tuh Habil Qabil itu kawinnya dengan saudarinya sendiri, tapi harus kawin silang. Allah yang nyuruh. Sekarang boleh enggak? Haram. Dulu nak ada manusia. Jadi Habil, Qabil yang tua Qabil. Qabil punya saudari yang kawan sama lahirnya, saudari dia namanya Iklimah, atau yang disebut juga Kalmanah. Nah, itu kawannya, saudarinya, sama-sama lahir. Kemudian adiknya Habil yang sama-sama lahir dengan dia namanya Labuda, atau disebut juga Balbira, atau disebut dengan juga Azura. Jadi Iklimah saudari Qabil tadi harus menikah silang. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Karena Labuda ini kurang cantik, tidak mau si Qabil ini. Ang yang mancak yang buruk ambai kadang. Kata Qabil, kalau Qabil kurang padang. Katanya enak, kata Nabi Adam tak boleh. Allah yang nyuruh kayak gitu. Tak boleh dengan kawan sama dengan saudari yang sama lahir, harus silang. Lalu bertengkar seluruh oleh Allah untuk berkurban. Kebetulan si Qabil ini dia petani, Habil ini peternak. Maka dikurbankanlah, dipersembahkanlah kurbannya dari masing-masing pekerjaannya. Qabil dengan tumbuhan pertaniannya dia letakkan, dia berikan persembahan kepada Allah sebagai bentuk kurbannya. Nah, ibarat kalau dia bertani, tempat kita ada bertani kacang, tapi yang busuk, kacang panjang busuk, terong busuk, timun bungkuk. Nah, kalau ke pasar Kodim bunda, kalau dapat timun bungkuk itu murah. Timun bungkuk, kecil-kecil bengkok tak lurus, itu murah tuh. Kemudian Habil dia peternak, dia kurbankan domba kibas yang gemuk, yang putih, yang besar. Di mana dia letakkan? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan mereka letakkan kurban mereka berdua di atas bukit. Lalu atas izin Allah diperintahkan malaikat, diambillah kurban si Habil. Tak diterimalah kurban si Qabil. Bertambah mengamuk, dapat istri lah buruk, kurban pun tak dapat terima. Bertambah mengamuk, dalam Al-Quran Allah sebutkan, qala la aqtulannaka, kata Qabil, sungguh adikku akan kubunuh engkau. Terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi ini. Maka itulah disebut dengan dosa jariyah. Selagi ada yang membunuh di dunia ini, mengalir dosanya sampai ke Qabil. Nah, dia yang mengajarkan bunuh pertama. Baik bunda. Lalu apa keutamaan kita berkorban nih bunda? Ibunda yang kami muliakan. Maka berkorban ini kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihrakid dami. Kata Rasulullah SAW, tak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling dicintai oleh Allah di hari Idul Adha itu apa? Ihrakid dami, menumpahkan darah, maknanya berkorban.
Kayak bunda yang kami muliakan, masih ada waktu untuk kita berkurban. Mungkin hari ini belum keluar nomor arisannya. Kapan keluar? Oh, kebetulan hari Rabu, Ustaz. Masih boleh berkurban? Boleh. Ya. Kan raya hari Senin, Ustaz. Keluarnya Rabu, boleh. Hari Kamis boleh. Hari Jumat tidak boleh. Karena sudah hari habis hari tasyrik. Bunda yang kami muliakan, kalau keluar jula-jula itu hari Rabu masih boleh. Kalau kami bilangnya jula-jula, julo-julo. Kalau sini kan udah agak keren, arisan. Oh, nah, orang kampung banyak situ. Bunda yang kami muliakan, masuk kita ke haji. Bunda udah sering dengar tentang masalah kurban ini, apa keutamaannya. Setiap bulu dari hewan kurban ini, kata Rasulullah, satu kebaikan yang akan kita peroleh. Bayangkan berapa banyak bulunya, maka satu kebaikan ini akan kita dapatkan. Jadi berbahagialah bunda yang tahun ini dapat berkurban. Yang belum dapat, usahakan insya-Allah tahun depan kita berkurban. Ibu kurban itu sekali seumur hidup, dia tak sama dengan haji. Kalau haji wajibnya sekali seumur hidup. Tapi kalau kurban itu setiap tahun dan setiap kita mampu, maka kita berkurban. Bahagialah karena kata Rasulullah SAW, la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu akan datang di akhirat. Jadi kalau kita punya Innova, itu belum tentu di akhirat datang. Iya. Itu berapa pajaknya tuh? Innova mungkin sampai 3 juta pajaknya setahun. Itu murah meriah. 27 sekarang kurban. Tapi dia datang di akhirat. La ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa aslafiha wa as'ariha. Kata Rasulullah, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan bulunya. Akan datang hewan kurban itu besok di akhirat. Ngapain dia? Menjadi kendaraan kita di akhirat. Di akhirat itu panas bunda. Sekarangnya panas. Di Mekah sekarang di berita saya tengok suhunya sampai lebih dari 45 Celcius. Kita Pekanbaru 36, itu AC hidup 24 jam. Yang tak punya AC pakai kipas. Tak ada kipas saya sendiri. Ada orang tak panas tak dingin kipas saja kerjanya. Di mana? Sosial media. Bunda yang kami muliakan, maka di akhirat dia akan datang sebagai kendaraan kita. Baik bunda yang kami muliakan, kita berbicara kepada haji. Bunda yang kami muliakan, haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersama, yaitu ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Ibrahim, naiklah engkau ke atas bukit untuk memanggil umat manusia untuk datang ke Baitullah. Dalam Al-Qur'an, wa'adzin fin nasi bil haji yatina rijalan ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Panggillah manusia wahai Nabi Ibrahim untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di bunda yang kami muliakan, jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Tadi ada beberapa syariat Nabi Ibrahim bunda yang masih kita pakai oleh Nabi Muhammad sampai hari ini. Bunda, oh bunda, ada syariat Nabi Ibrahim yang sampai hari ini masih dipakai oleh Nabi Muhammad syariatnya dan kita pakai. Kurban Ibrahim, haji Nabi Ibrahim, umroh dah pasti. Haji dan umroh itu sama. Apa lagi? Khitan, sunat. Itu Nabi Ibrahim pertama sunat. Di Nabi Ibrahim pertama sunnah itu Nabi Ibrahim. Maka dalam mazhab Syafi'i perempuan itu juga berkhitan.
Tanyalah sama nenek-nenek kita, orang tua kita, itu perempuan dia pintar. Mohon maaf, ibunda, kalau ada dokter, ada bidan, sekarang rumah sakit tak boleh katanya perempuan kita. Apa? Ya. Nah ini kadang yang agak masalah. Jadi kata para ulama, ini ulama yang bilang, mazhab Syafi'i, kenapa perempuan itu khitan? Khitannya dia cuma digores sedikit saja, dibuang sedikit saja yang perempuan. Maaf cakap. Apa sebabnya? Untuk menekan libido seksual. Coba bandingkan zaman old, ini zaman old dulu ya. Ini mungkin yang 80-an, 90-an ya benda ya. 80-an, 90-an. Yang mendatangi suami ini dulu siapa? Bunda yang datang ke suami atau suami mendatangi bunda? Suami datang ke rumahnya. Tengoklah anak-anak kini siapa yang kata. Yang apel tu kami laki-laki ke rumah perempuan. Sekarang perempuan yang apel ke rumah laki-laki. Lain tu ganti ini. Dia pun nak ke sunat ini. Ya, boleh dicek. Nah ini. Apalagi pada bunda yang sejak Nabi Ibrahim ada. Nih bunda-bunda. Tahu sejarahnya? Tahu sejarahnya kan? Itu sejak Nabi Ibrahim. Anting itu sejarahnya sejak Nabi Ibrahim. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa namanya? Sarah. Istri keduanya Hajar. Jadi Sarah ini perempuan yang paling cantik yang orang bangsawan. Itu orang bangsawan dia kumpulkan yang paling cantik Sarah, itulah istrinya. Yang kedua namanya Hajar. Hajar itu orang biasa. Dikumpulkan orang biasa semua yang paling cantik Hajarnya lah. Siti Sarah istri pertama menikah lagi, diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Hajar. Cemburu Sarah. Jadi cemburu itu biasa. Jadi kalau ada abang di rumah, pencemburu kau. Bang, bini Nabi dia cemburu. Jangan kena abangnya lah. Iya kan? Nah iya, cemburu. Bahkan Sarah berkata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, sakitilah Hajar itu supaya hati saya senang. Yalah kata Ibrahim, disakitinya lah, buatnya dia berdarah. Bagaimana? Ditusuk oleh Nabi Ibrahim telinga Hajar dengan besi. Berdarah, ketawa Sarah. Setelah berdarah menangis Hajar, dipakaikannya anting, malah bertambah cantik. Ibunda, lanjut lagi disampaikan haji. Ibunda yang kami muliakan, ibadah haji dan umroh itu adalah destinasi wisata rohani kita. Rugi rasanya kalau ke Sumbar pernah, dan pernah Sumbar Ustaz. Ke Bandung pernah. Jakarta udah, Malaysia sampai. Tapi kalau kita tidak sampai ke sana bunda, tak enak hatinya, tak peluk rasanya. Ibunda yang kami muliakan, kami nak bercerita tentang haji dan umroh. Ini persepsi kita bunda. Nah, ini persepsi kita. Umroh untuk orang kaya saja, kata kita. Haji atau umroh hanya untuk orang kaya saja. Kami ini masih banyak utang Ustaz. Kredit semua kredit Ustaz. Mobil kredit, Honda kredit, kulkas kredit, secuci Aqua kredit. Yang berapa kilo? 10 kilo kredit. Semua kredit. Kemudian hanya untuk orang yang masih kuat saja. Kami yang udah tua-tua nih udah payah. Ini mudah-mudahan selesai. Lalu apa lagi persepsi kita? Masih banyak dosa. Ibunda, tak ada manusia yang tak berdosa. Kita semuanya bergelimang dosa, tapi sayangnya Allah, dosa kita tak Allah tunjukkan. Allah masih tutup aib kita. Kalau Allah buka, tak sanggup kita keluar rumah. Kalau dosa itu dibuat oleh Allah dalam bentuk sebuah ulat kecil, maka badan awaklah berulik satu. Tak sanggup kita berjalan, dah busuk, bulat-bulat. Satu dosa, timbul ulat sini. Satu dosa, bulat sini. Satu dosa.
saking banyaknya dosa kita mungkin tak sanggup kita lagi berjumpa dengan orang. Lalu apalagi persepsi kita belum dipanggil. Nah ini biasanya, yuk berangkat yuk, haji yuk umroh yuk, belum dipanggil lagi. Nah, Bunda saya bilang kita sudah dipanggil. Siapa yang manggil? Nabi Ibrahim dulu lagi. Karena panggilan itu Bunda cuma ada 3. Kita ini dipanggil hanya cuma 3 kali. 1 ketika panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datangi masjid, kita datangi air tempat wudhu, kita sholat. Itu panggilan Allah yang pertama. Panggilan Allah yang kedua apa lagi? Panggilan haji dan umrah. Panggilan Allah yang ketiga, panggilan menuju kehadirannya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi sebelum datang panggilan yang ketiga, penuhilah. Panggilan pertama ada sholat, panggilan kedua ini kita penuhi kalau dapat bagi yang mampu, sehingga ketika dipanggil yang ketiga kita sudah santai menghadap Allah. Lanjut, mengurangi tabungan. Itulah rumah itu dirombak di belakangnya. Dia begini Bunda, kalau di dunia ini tidak akan ada habisnya. Dan dirombak dapur ruang tamu, habis ruang tamu tambah kenopi, habis kenopi lebar samping, lebar samping kanan, lebar samping kiri, sampai tanah orang pun kita pagari. Itu penyakit kita. Hanya wajib bagi yang mampu, betul. Tapi kalau kita nggak mampukan diri, hati-hati. Alhamdulillah sudah ada niat dah ada Ustaz. Tapi kalau tak cukup hanya sekedar niat Bunda, kita laksanakan sebagai amal ibadah. Nah ini dia. Jadi umroh itu untuk menghapus kemiskinan. Siapa yang bilang Nabi? Jadi umroh itu bukan membuat kita miskin, tapi menghapus kemiskinan. Apa kata Rasulullah SAW? Tabi'ul baina hajjil wa umrah. Ikutilah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya menghapuskan kemiskinan. Hadis riwayat Ahmad. Bunda ya. Dan lanjut. Nah, mumpung masih kuat, mumpung masih muda, yuk kita laksanakan ibadah haji dan umrah. Lanjut. Masih banyak dosa, umrah itu menghapus dosa. Jadi kita tuh ke sana itu untuk menghapus dosa itulah. Jadi kalau tunggu bersih dulu, nak akan bersih-bersih, waktu pun apa gelimang setiap hari. Buka WA, gelimang juga. Buka Instagram, kami laki-laki. Asal terbuka joget-joget langsung. Kalau buka, bertambah banyak dosa kami. Kalau tidak gitu, nah sudah panggil orang mudah. Mengurangi tabungan tidak akan menambah tabungan. Jadi Bunda, kalau kita menghabiskan ibadah uang kita, harta kita untuk di jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan ganti. Lanjut, yang wajib mampu, wajib berusaha memampukan diri. Lanjut, alhamdulillah sudah ada. Nah, ini Bunda. Tabi'ul bainal haji wal umrah. Lanjutkanlah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi tak ada sejarah Pak Haji itu pulang haji jatuh miskin, malahan bertambah kaya. Itu rupa siapa Pak Haji siapa? Itu tanah siapa punya Bu Haja ini? Tidak ada yang miskin. Sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas dan perak, dan tak ada walaysa lil hajjatil mabrura thawabu illa jannah, maka tak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan surga. Jadi apa yang kita kejar ke sana, ibunda yang kami muliakan, tak lain tak bukan adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu menghapuskan dosa kita ke sana. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Bagaimana sayang Allah? 120 rahmat Allah berikan kepada orang, 60 rahmat yang bertawaf di Ka'bah, 40 rahmat untuk orang yang salat depan Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang memandang Baitullah. Jadi menengok Ka'bah saja Bunda, kita sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunda, ngapain kita ke sana? Mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi orang yang melaksanakan haji hari ini, mereka sudah pergi ke Padang Arafah hari ini ya Bu ya. Jadi ke Padang Arafah, dia wukuf di sana. Ya.
Jadi di sana kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Jadi inilah yang akan kita bawa menghadap Allah. Jadi Allah panggil kita, Allah wafatkan kita kelak, maka tabungan pahala kita sudah banyak. Sekarang kita infak, ya, sedekah, ya, hadiri pengajian, ya, apalagi kurban udah ikut. Pahala itu kita kumpulkan. Apa pahalanya? Kalau kita sholat bunda di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di kawasan Ka'bah ini, maka pahalanya sekali sholat 100.000 kali lipat lebih utama dibandingkan sholat di masjid ini. Di masjid di seluruh dunia sama sekali sholat situ 100.000 kita sholat di sini, 100.000 kali kita ke sini, sama sekali sholat di sini. Bayangkan pahalanya bunda. Kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 10.000 pahalanya bunda yang kami muliakan. Kemudian doa-doa kita di sana makbul bunda. Kalau di Indonesia doa kita makbul karena kita punya ada makbul itu di waktu. Ada malam Lailatul Qadar, tengah malam, akhir malam, sudah sholat fardu, di waktu lapang, di waktu sujud, antara azan, iqamah dan lain-lain. Semuanya waktu ini ada di Indonesia. Cuma makbul tempat di Indonesia nggak ada. Mana situ? Di Multazam. Berdoa kita Allah kabulkan. Apa yang kita minta Allah berikan. Wa idza da'aka ud'u astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka akan kukabulkan. Di belakang makam Ibrahim, Hijr Ismail, Sofa, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Raudhah, Taman Raudhah, Arafah, Musdalifah, Mina bagi yang haji. Ini mereka sekarang berada di Arafah. Mereka berwukuf mulai dari siang ini sampai terbenam matahari nanti sore. Di besok orang itu sudah lebaran. Terus kita bisa besok kapan? Kita lebaran hari Senin. Besok masih boleh kita berpuasa. Jadi besok namanya puasa Arafah. Jadi kita besok puasa. Apa pahala keutamaan puasa Arafah? Siapa yang puasa Arafah, maka Allah hapuskan dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi berbahagialah kalau bisa besok kita puasa. Tapi bunda-bunda yang perempuan ada syaratnya puasa. Tak macam kami laki-laki, kalau besok kami nak puasa langsung aja puasa. Tapi kalau bunda ada syaratnya baru boleh puasa. Apa syaratnya? 1, minta izin suami. Kalau tak diizinkan suami, haram bunda puasa. Ya, yes. Kalau dapat suaminya Nabi Musa, enak, sama-sama puasa. Bang, besok saya mau puasa. Oh iyalah, sama-sama kita ya. Masak besok kolak kacang hijau. Boleh. Tapi kalau suaminya Fir'aun, itu yang lain ceritanya. Bang, boleh puasa besok? Dah. Kau kalau puasa aku loyo-loyo aja. Masak enggak, apa enggak, aku enggak puasa, aku kerja enggak sampai aku puasa. Maka enggak boleh puasa. Bang, boleh puasa besok? Dah. Aku cepat pulang besok. Maka kalau yang satu itu bunda, itu wajib. Maaf cakap, kalau melayani suami itu wajib. Jangan gara-gara yang sunat, yang wajib izin aja suami. Ya bunda, yang kelima, bukti kecintaan kita kepada hamba Allah. Nah bunda yang kami muliakan, jadi untuk ibadah haji dan umrah ini, bunda yang kami muliakan, adalah ibadah yang paling luar biasa, menyempurnakan ibadah rukun Islam kita. Jadi kalau dapat kita bunda beribadah haji itu sangat luar biasa. Jadi ketika kita sampai ke sana itu luar biasa.